Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan semiotik dan hermeneutik. Baiklah, sebelum memasuki perbedaan semiotik dan hermeneutik, alangkah baiknya kita mengetahui penjelasan apa itu semiotik dan apa itu hermeneutik. Baiklah, semiotik itu adalah studi tentang tanda, baik tanda yang tampil individu atau dalam suatu kelompok sistem tanda. Meliputi pula studi bagaimana memakna tanda dan penjelasannya. Baiklah, kemudian hermeneutik. Hermeneutik itu adalah teknik filosofis yang memberi perhatian pada interpretasi dan pemahaman teks. Hermeneutik juga kerap dijabarkan sebagai teori interpretasi dan pemahaman sebuah teks dengan berbasis teks itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki perbedaan hermeneutik dan semiotik. Metode hermeneutik awalnya merupakan metode interpretasi terhadap teks-teks suci yang kebanyakan ada pada kitab suci. Semiotik lebih banyak digunakan dalam studi kultural. Sekilas, dari sisi kegunaannya untuk analisis teks, hermeneutik terlihat mirip dengan semiotik. Namun, ada karakteristik khusus dari hermeneutik yang membedakannya dari semiotik, yaitu kekuatan subjektivitas penafsirannya. Semiotik berbeda dari hermeneutik, memiliki penekanan pada sisi diakronik dan sinkronik dari teks. Hermeneutik akurasinya mengandalkan pada ketajaman kemampuannya serta bagaimana ia bisa secara tulus menginterpretasi sesuatu. Tafsiran-tafsiran hermeneutis bisa kita lihat kualitasnya dalam masyarakat kita, seperti bagaimana pengakuan seorang bom bunuh diri tentang apa yang ditafsirkannya tentang kematian. Sedangkan semiotik mengandalkan pada kekuatan menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Misalnya, bekerja dalam azas semiotis karena mengandalkan pada sinkronisitas. Semiotik pun membutuhkan penguasa dengan level tertentu untuk menghasilkan akurasi. Seseorang yang hanya mempelajari sesuatu secara parsial akan sulit menjalankan metode ini. Semiotik mensyaratkan suatu rentang pembelajaran yang luas. Itulah sebabnya di fisiologi metode semiotik ini masih asing karena mereka cenderung eksklusi hal-hal seperti filsafat, sosiologi sebagai sesuatu yang tak perlu secara mendalam dipelajari. Semiotik mensyaratkan untuk mempelajari akar pemahaman dari tanda dan simbol itu sendiri, serta mempraktekannya dalam kehidupan. Maka tak ada cara lain selain mempelajari. Manusia juga harus berusaha memahami filosofi serta budaya dalam masyarakat yang celakanya ada pada ilmu di luar psikologi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh analisis hermeneutik dari puisi yang berjudul Biji karya Abdul Wahid. Dalam puisi ini ditemukan tarik ulur waktu seperti kisah Adam Hawa lupa diri karena cinta lantas diturunkan ke bumi untuk bersusah payah karena cinta pula. Sementara itu, dalam puisi yang berjudul Biji mengilustrasikan cinta tersebut dari akibat menuju sebab, mengajak pembaca untuk berpikir dan mencicipi dari sudut terbalik sebuah teguran cinta yang sesungguhnya teguran itu juga bagian ujian cinta itu sendiri. Dari biji menjadi sebatang pohon, dari sebatang pohon memberi ruang untuk bercinta. Dari pohon itu pastilah kelak kembali biji, tetapi kenapa harus biji terlebih dahulu? Biji di sini terlihat bukanlah buah kuldi yang biasanya menjadi objek bahasan
dalam kisah Adam Hawa. Meskipun di puisi ini tidak disebutkan nama Adam Hawa, tetapi ceritanya mempunyai alur yang akan membawa siapa saja berpikir demikian. Pada bagian akhir puisi disebut, "Kau aku lupa siapa pemilik taman ini." Lebih mirip ke kita, seseorang mengingatkan saya ketika harus bertata krama berada di rumah orang, dan sepertinya baris ini mengajak kita untuk sadar diri dan tahu sikap sebagaimana seorang tamu. Jika diasumsikan taman adalah dunia, maka tamu itu adalah kita sebagai manusia. Dan kata lupa bisa juga jadi peringatan untuk bersyukur, yang ketika manusia bersyukur maka ia adalah orang yang tahu diri. Dan yang paling menarik dari puisi yang berjudul Biji ini, kenapa biji yang menjadi judul, sedangkan judul biasanya esensi yang membuka makna isi puisi. Biji dalam puisi ini disebut ternyata tak sekedar biji dan bukanlah buah kuldi. Biji di sini ketika dihubungkan dengan cinta, bisa jadi itu adalah sebuah benih cinta, sesuatu yang awalnya kecil dan belum memiliki makna berarti, tetapi sepasang kekasih menyuburkannya. Disuburkan oleh musim hujan atau napas kau aku yang gemuruh, sehingga biji yang seperti titik jika dipandang dari jauh menjadi sebuah perjalanan awal, menjadi pohon yang memberi sejuk kepada sepasang kekasih. Dan yang terakhir yaitu contoh analisis semiotik dalam puisi yang berjudul Di Masjid, karya Hairil Anwar. Dalam sajak di masjid karya Hairil Anwar merupakan ungkapan perasaan yang diungkapkan oleh penyair. Puisi itu dapat dianalisis sebagai berikut. Di masjid sebagai tempat beribadah, orang-orang muslim mengarang melakukan ibadah, dan saat-saat tersebut dia berdoa dengan menyebutkan Tuhannya. Pada bait kedua, kami pun bermuka-muka menggambarkan seseorang yang sedang melakukan ibadah di masjid, merasakan Tuhan seakan-akan berada di hadapannya. Pada bait ini, ruang atau gelanggang kami berperang. Hal ini mengungkapkan bahwa kata ini ruang merujuk pada atau kembali pada judul yaitu masjid. Pada kata gelanggang yang dalam artian untuk gelanggang adalah tempat pertarungan, tapi dalam puisi ini diartikan sebagai tempat bertemu dan mengadunya seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan pada bait terakhir, binasa membinasakan atau satu menista lain, pemilih diksi yang berupa binasa membinasakan memberikan gambaran berupa seperti perseteruan yang dahsyat, sehingga di akhir disebutkan satu menista lain gila ini. Satu menista ini menggambarkan Tuhan yang menyalahkan pemikiran hamba yang menyimpang dan karena mendapatkan penistaan dari Tuhan. Demikianlah analisis puisi di masjid karya Hairil Anwar yang dianalisis dengan menggunakan analisis kajian semiotik. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan dari pengertian semiotik, hermeneutik, dan perbedaan semiotik, hermeneutik, serta contoh analisisnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.